kami menggunakan konsep itu kemitraan yang berbasis pada rantai nilai, Pak. Artinya apa? Sebuah UMKM itu bisa berkembang kalau dia dicantolkan dalam rantai nilai dari perusahaan besar, Pak. Sehingga ibarat pesawat, Pak, pada saat pilotnya itu menerbangkan pesawat, itu the whole passenger also will fly, Pak. Seluruh penumpang akan ikut terbang. Penumpangnya siapa? UMKM tadi. Nah, ini Garuda Food ini juga banyak menyelenggarakan program CSR. Salah satunya kan ada Kampung Wirausaha Garuda Food. Nah, ini tujuan dari jangka panjang Bapak mengadakan program ini apa ya, Pak? Ya kan namanya aja sudah dikatakan Kampung Wirausaha. Terus ini artinya sasarannya adalah mengembangkan kewirausahaan, Pak. Nah, UMKM. UMKM, Pak. Tetapi yang digarap Pak UMKM-nya utamanya ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu itu lebih ulet, Pak. Ibu-ibu itu lebih lebih telaten, tidak gampang menyerah, tentunya ibu-ibu. Kalah laki-laki itu jadi kalau soal persistensi itu kalah dengan ibu-ibu dia. Nah, yang digarap itu utamanya adalah seperti itu. Kami menggunakan konsep itu kemitraan yang berbasis pada rantai nilai, Pak. Artinya apa? Sebuah UMKM itu bisa berkembang kalau dia dicantolkan dalam rantai nilai dari perusahaan besar, Pak. Sehingga ibarat pesawat, Pak, pada saat pilotnya itu menerbangkan pesawat, itu the whole passenger also will fly, Pak. Seluruh penumpang akan ikut terbang. Penumpangnya siapa? UMKM tadi. Nah, kok bisa? Karena dia nyantol, Pak. Nyantol pada mata rantai. Nah, Kampung Wirausaha ini Garuda Food, itu dengan cara mengajarkan kepada ibu-ibu itu untuk ikut menjual produk kita, atau Pak, menghasilkan produk-produk turunan dengan menggunakan produk kita sebagai bahan baku ya, gitu, Pak. Wah, luar biasa. Nah, sambil dikembangkan entrepreneurship-nya, Pak, diajarin cara pembukuannya, diajari cara menjualnya dan sebagainya gitu ya, kecil-kecil lah UMKM gitu. Roadmap yang lama kita buka lagi. File-file lama kita buka pada waktu dulu kami mengembangkan dari UMKM menjadi seperti sekarang ini, itu masih relevan untuk mereka. Ya, ya. Nah, Pak Damek, ini mumpung ini kesempatan bisa kita bicara, saya mau minta waktu Pak Damek juga. Saya mau mengadakan conference di Idea Cloud untuk para UMKM. Ini kira-kira bisa 2.000-an orang yang akan hadir ya di Zoom meeting. Saya minta Pak Damek bisa ini ya membawakan satu tema bagaimana UMKM ini bisa menjadi wirausaha yang sehat dan juga bertumbuh berkembang ya, Pak ya. Nah, ini siap, Pak, prinsipnya. Ya, pokoknya kalau yang merintah Pak Hermanto itu siap, ya gitu aja. Nah, cuman ini ada makro dan mikro, Pak. Kalau mau makro juga kebetulan saya ini pada waktu di Komite Ekonomi dan Industri Nasional, itu KEIN, itu sebagai lembaga yang menjadi penasihat ekonomi terhadap Presiden, saya ini kebetulan memimpin sebuah pokja yang khusus koperasi dan UMKM, Pak. Jadi kalau mau bisa juga, yaitu berbicara mengenai key success factor dalam pembangunan UMKM, Pak. Seperti wah, mantap. Terima kasih. Itu menjadi komitmen saya kebetulan, Pak. Bahkan saya juga sekarang sedang membangun, melengkapi ekosistemnya, Pak. UMKM untuk berhasil harus ada ekosistemnya, Pak. Yes. Dan dalam ekosistem itu harus dibangun. Siap, Pak Hermanto, siap. Nah, Pak Damek ini kan juga sangat sibuk sekali ya, tapi yang tadi Pak Damek mungkin sempat singgung ya, sempat menulis buku Mindfulness Based Business ya. Ini kan bagaimana berbisnis dengan hati. Nah, ini luar biasa sekali, Pak, karena prinsip berbisnis yang tidak hanya berorientasi profit ya, tapi bagaimana memadukan bisnis dengan prinsip-prinsip etika dan juga kemanusiaan ya. Itu esensinya sederhana saja. Bagaimana bahwa bisnis itu untuk bisa langgeng, Pak, bisa sustainable, itu memang harus ditangani, dibangun, ditangani, dikelola dengan hati, Pak, harus dengan hati. Hati, misalnya begini, dengan hati itu ya, kalau kita itu belajar entrepreneurship di Babson misalnya, sekolah entrepreneurship di Amerika, itu mereka menggunakan konsep yang sekarang pendekatan itu adalah
design thinking, Pak. Design thinking itu ya berpikir seperti desainer gitu, Pak. Act, learn, build gitu. Pokoknya wujudkan dulu sambil belajar gitu. Learn, berarti perbaikin gitu kan. Jadi jangan sampai berlama-lama ria dalam tahapan rencana atau konsep gitu, sambil belajar gitu. Nah, tetapi ditekankan satu poin yang bagus, Pak, di dalam konsep design thinking ini, bahwa itu adalah diawali dengan empathizing, Pak. Empathizing itu artinya bagaimana kita berempati pada orang lain. Wujudnya apa? Kenali apa pain point dari customer kita, Pak. Nah, Pak Hermanto kan tahu kalau namanya orang beli cat itu sebetulnya apa yang diharapkan oleh konsumernya Pak Hermanto. Pain point-nya mereka itu apa? Kalau misalnya catnya luntur, kalau catnya itu retak-retak, misalnya itu salah satu contoh pain point. Saya bukan ahlinya ya, ngomongnya ngawur aja gitu. Di situ kalau kita address, Pak, pain point-nya dari customer, sebetulnya kita itu sedang melakukan apa yang konsepnya disebut dengan memberikan consumer satisfaction tersebut. Itu konsepnya adalah empathizing, Pak. Berempati terhadap. Nah, empathizing ini salah satu berbisnis dengan hati tadi, Pak. Berbisnis dengan hati. Jadi esensinya sebetulnya ujung-ujungnya, karena saya ini orang anggota Dewan Pengarah BPIP juga ya, jadi ujung-ujungnya ini seperti saya katakan tuh bisnis berbasis Pancasila, Pak. Gitu. Karena nilai-nilai Pancasila itu mementingkan gotong royong. Orang gimana mau bicara empathizing kalau tidak ada spirit gotong royong? Kalau lu gua individualistik itu nggak akan itu mau berpikir empatik begitu. Kita tahu, Pak Hermanto, Toyota itu menjadi pabrik mobil terbesar di dunia. Nggak tahu apakah nanti suatu ketika bisa diungguli oleh Tesla nantinya, karena sekarang Elon Musk-nya sudah menjadi orang terkaya di dunia gitu. Tetapi paling tidak sampai hari ini Toyota itu menjadi masih perusahaan industri otomotif yang berkembang dengan luar biasa sekali. Dan saya pernah ke museumnya, saya tahu bahwa mereka mengantisipasi masa depan luar biasa, termasuk dengan teknologi baru. Nah, industri yang berkembang demikian pesat ini, itu sama Mr. Sakichi Toyoda, pendirinya, itu diawali karena empathizing juga, Pak. Dia berempati pada saat pulang rumah jam 2 pagi melihat ibunya dengan neneknya masih menenun kain dengan mesin yang manual sehingga sampai menjelang fajar. Dia terpukul hatinya, dan di situ dia berpikir keras walaupun dia bukan seorang sarjana. Akhirnya dia berhasil menemukan mesin pemintal. Jadi bisnis otomotif ini, Toyota ini asalnya dulu adalah mesin producer, Pak. Dia menghasilkan mesin pemintal, mesin tenun, Pak, mesin penenun dia. Jadi dia awal bisnisnya di situ. Dan sampai sekarang masih tetap menjadi salah satu divisi terpenting di dalam industri Toyota. Gitu. Itu diawali dari karena sense of empathy, Pak. Sense of empathy. Jadi sebetulnya yang saya tulis itu memang adalah betul eksperimen dan praktek yang dilakukan di Garuda Food selama 18 tahun sampai dengan pada waktu buku itu saya terbitkan. Tetapi cara-cara itu bukan hanya ada di perusahaan kami, Pak. Banyak perusahaan yang sebetulnya dengan bentuk-bentuknya yang bervariasi pada dasarnya sama, yaitu apa? Yaitu adalah menyatukan, tadi Pak Hermanto sudah sebutkan, antara prinsip bisnis dengan etika, Pak. Antara moral dengan prinsip bisnis. Itu bukan dua dunia yang bertentangan. They are not mutually exclusive. Mereka itu bisa diintegrasikan. Dan justru itulah strategi kalau ingin langgeng tadi itu, Pak. Kalau ingin langgeng gitu. Itu, Pak. Ini saya waktu ketemu Pak Damek, saya juga masih ingat Pak Damek punya tujuan itu selalu mengutamakan customer ya. Bagaimana bisa mempunyai tujuan-tujuan yang mulia. Sampai Pak Damek juga ngomong nih, kalau saya bisnis mesti dilihat dulu tuh bisnisnya apa itu. Kalau bisnisnya yang kayak membunuh binatang atau yang merugikan banyak orang, itu pasti nggak mau masuk meskipun itu sangat menguntungkan. Ya. Intinya di sana ya, Pak ya. Iya, Pak. Jadi salah satu buku MBB ini kan sebetulnya intinya 3 aja dia. Itu paradigma yang melandasi tadi bahwa tidak ada dikotomi antara moralitas dengan prinsip bisnis.
yang kedua adalah melakukan 4 key inisiatif kunci, yang ketiga adalah metodenya, Pak. Nah, yang kedua ini, Pak, 4 key inisiatif itu salah satunya adalah business selection, Pak. Nah, business selection itu kalau di Garuda Food sudah dirumuskan ada 7 usaha yang tidak akan kita masukin, antara lain yang Bapak sudah sebutkan tadi itu. Wah, malah ada 7 ya, Pak ya? Ada 7, Pak. Itu Pak Hermanto pasti setuju semua kalau sebagian besar. Misalnya perjudian, Bapak pasti nggak setuju itu. Ya, betul. Bapak pasti nggak setuju kan, gitu. Ya, Iya, tadi banyak yang universal sebetulnya yang kita lakukan. Oke. Tapi bagus sekali itu, Pak. Jadi kita memang bagaimana bisa berbisnis tapi dengan hati luar biasa. Nah, Pak Damek ini di tengah kesibukan Bapak yang juga luar biasa ya. Tapi Bapak masih bersedia nih mengemban tugas sebagai pejabat negara. Seperti yang tadi Pak Damek utarakan ya. Jadi menjadi Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila ya. Juga menjadi anggota Komite Ekonomi Industri Nasional. Selain Bapak juga aktif menjadi Ketua Dewan Pengawas di Majelis Budayana Indonesia ya. Wah, mungkin masih banyak lagi yang nggak bisa saya sebut satu-satu. Tapi bagaimana nih Pak Damek bisa membagi waktu sebagai pengusaha, juga sebagai pejabat negara, sebagai kegiatan-kegiatan sosial yang banyak, dengan keluarga dan juga relasi ya. Pertama, kalau mau mengikuti cara saya, jangan jadi CEO, Pak. Kalau sudah jadi chairman itu boleh. Okay. Kalau CEO jangan terlalu banyak begitu, karena CEO itu membutuhkan fokus yang luar biasa. Jadi mesti memilih, Pak, nggak bisa nyabang-nyabang begitu. Itu pertama. Yang kedua, walaupun chairman pun kok bisa saya merangkap-rangkap gitu. Saya itu sederhana aja, Pak. Sebetulnya 2 prinsip yang saya terapkan. Pertama, hukum sosiologi. Yang satu lagi adalah prinsip manajemen, Pak. Nah, hukum sosiologi itu dulu saya diajari, Pak. Tiap orang itu dalam hidup punya banyak status sosial, Pak. Sebagai papa, sebagai adik, sebagai saudara, sebagai tetangga, sebagai atasan, sebagai segala majikan, sebagai pemilik, sebagai pembayar pajak dan seterusnya. Banyak sekali status kita. Nah, hukum ini mengatakan setiap status sosial itu memerlukan peranan sosial, mempunyai peranan sosial. Dan kalau peranan sosial ini tidak dijalankan akan terkena kontrol sosial. Nah, sederhana aja. Sehingga saya dalam hidup itu, Pak, saya kalau terima sebuah jabatan, saya identify dulu apa peranannya. Peranan itu saya sanggup nggak? Kalau sanggup, saya jalankan. Kalau nggak, saya nggak terima jabatan itu. Nah, disitulah kemudian ya sudah, karena saya jalankan sesuai dengan perannya, ya puji Tuhan tidak dikomplain terlalu banyak lah istilahnya gitu. Itu hukum sosiologi, Pak. Sederhana aja sebenarnya ke sana. Jadi kalau disederhanakan kayak orang itu hidup lakonnya wayang gitu, Pak. Lagi lakonnya Gatot-Kaca ya mabur gitu. Kalau lakonnya lagi Werkudara kok mabur ya nanti ditegur sama orang gitu. Loh, Werkudara kok mabur gitu. Kalau putus dalangnya bisa bilang medun terus ini gitu. Tapi ya tetap keliru. Wong Werkudara kok mabur gitu kan. Nah, jalannya aja sesuai dengan lakonnya gitu, Pak. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, prinsip manajemen. Saya belajar dari Peter Drucker. Beliau mengatakan bahwa di essence of management dia mengatakan getting things done through the effort of other people. Yaitu adalah mencapai satu tujuan melalui orang lain, Pak. Nah, esensinya apa? Bangun tim, kemudian delegasikan. Jangan bangun tim, kemudian kita nggak percaya, kita pegang sendiri gitu ya sakit sendiri malah gitu ya. Jadi delegating, the art of delegation of authority itu. Sambil team building. Ya esensinya 2 itu aja, Pak. Dengan hal seperti itu, ya puji Tuhan, berbagai fungsi tadi bisa saya emban, sibuk tentunya, tetapi ya ini sekali lagi bisa berhasil begini kenapa? Akhirnya jadi korban, Pak. Kita itu istri, Pak. Istri jadi korban. Waktunya kurang buat istri kan. Tapi istri saya is very supportive, Pak. She is very supportive. Nah, tadi kalau Pak Hermanto mengatakan begitu, saya setuju, memang betul. Coba kalau dia tidak supportif, saya digegerin terus. Jadi ribut misalnya gitu kan. Ya nggak bakal berhasil gitu. Ya seperti itu aja. Makanya balik lagi ya, manusia itu harus sadar bahwa kita itu ada karena mereka ada, Pak. I am because we are. Kita ada karena mereka ada. Saya ada begini karena ada istri saya, ada anak saya.
ada saudara-saudara saya, ada karyawan saya, ada sahabat saya seperti Pak Hermanto begini. Dan seterusnya Pak, nggak ada habisnya Pak. Ya. Nah, Pak Damek, ini Pak Damek kan sosok yang bagi saya sangat sebagai panutan ya. Menurut Pak Damek, apa sih arti sebuah kesuksesan menurut Bapak ya? Ya kalau ini saya punya definisi sendiri Pak. Boleh tidak setuju Pak, tapi ya karena saya ditanya, saya jawab dari definisi saya sendiri. Bagi saya sukses itu adalah sebuah pencapaian Pak, is a one achievement. Ya. Yang berkelanjutan Pak, di antara dua tembok kegagalan. Jadi achievement yang berkelanjutan di antara dua tembok kegagalan. Jadi kalau achievement toh tapi tidak berkelanjutan, ya itu sukses yang sifatnya sekali-kali gitu ya. Tapi kalau sukses yang berkelanjutan, ya sukses besar adalah sukses yang merupakan himpunan dari sukses-sukses kecil gitu kan. Di antara dua tembok kegagalan Pak, artinya apa? Ini pada tataran filosofisnya. Kalau kita mengalami kegagalan, kita harus mengingatkan diri kita sendiri. Ingat, kita sedang menabrak tembok kegagalan yang pertama. Jangan menyerah, gitu. Jangan menyerah. Karena kalau Anda bisa melewati tembok yang ini, Anda akan masuk ke dalam zona keberhasilan, sukses zone dia. Tapi pada saat Anda sukses, jangan lupa diri. Karena Anda akan segera ketemu dengan tembok kegagalan yang kedua, Pak. Nah, dengan cara begitu kita bisa mengextend, Pak. Dorong tembok kegagalan kedua itu diwaspadai sehingga suksesnya bisa dipertahankan lebih lama lah, kira-kira begitu. Ya, biasa. Nah, Pak Damek ini juga salah satu tokoh yang sangat sukses ya. Nah, sesungguhnya saya ingin tahu nih, tujuan hidup dari Bapak itu apa? Ya. Saya ini intinya begini Pak, dalam hidup saya tidak mau orang hidup tuh bisa 80 tahun itu sudah panjang umur Pak. Sudah panjang umur Pak. Ya. Tapi saya nggak mau, sekarang umur saya 65, saya nggak mau kalau misalnya saya diberikan karunia usia sampai 80-an tahun, saya tidak mau menghabiskan sisa waktu saya ini hanya untuk cari duit Pak. Saya tidak mau. Ya, cari duit itu urusan anak-anak saya, urusan profesional saya Pak. Saya hanya mengawasi Tutwuri Handayani saja. Nah, lalu apa yang saya masih kejar Pak? Yaitu adalah saya punya prinsipnya adalah from success to significant Pak. Dari keberhasilan menuju ke bermaknaan Pak. Meaningful life Pak, meaningful life. Apa itu bagi saya, ini balik lagi nenek moyang kita mengajarkan Pak. Urip iku urup. Urip iku urup itu artinya hidup itu harus berfaedah, bermakna bagi banyak orang. Jadi walaupun sibuk, tapi kalau kita merasa bahagia karena kesibukan kita itu menghasilkan sesuatu yang berfaedah bagi orang lain, itu akan memberikan kebahagiaan pada kita. Entah endorfin yang keluar, entah dopamin yang keluar, dan seterusnya, oksitosin, hormon yang keluar dan sebagainya, itu semua akan memberikan ujung-ujungnya happy life buat kita. Bukan pleasure yang dikejar, tapi happiness. Nah itu bisa ditempuh kalau kita hidupnya itu bermakna bagi orang lain. Makanya saya nggak mau sisa waktu ini saya kejar terus tidak ada habisnya. Nah saya mau kerja sampai ngoyo seperti apapun Pak. Orang itu ada jatahnya Pak. Ya. Ada jatahnya. Sampai stroke Pak, saya nggak bakal sekaya kayak Pak Antoni Salim misalnya gitu. Udah, saya harus tahu diri. Saya respect pada beliau. Beliau memang lebih kaya dari saya respect dalam konteks itu. Ya sudah, tidak lalu berarti harus membuat saya merasa kompetitif untuk terus tidak mau kalah mengejar pencapaian yang dicapai oleh beliau. Menyakiti diri sendiri Pak, seperti itu. Ya. Harus ada sense of grateful Pak. Ada sense of gratitude. Ini sangat mendalam sekali ya, karena sebuah kebahagiaan itu kan bukan diukur dari nilai uang atau nilai kekuasaan atau apapun ya, tapi memang harus benar-benar bagaimana kita bisa menjadi sosok orang yang mungkin bisa membahagiakan orang lain, sehingga dengan orang lain bahagia itu kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati ya. Iya, betul. Itu secara ilmiah juga sudah dibuktikan kan bahwa memang giving itu sebetulnya memberikan kebahagiaan Pak.
Ya. Giving tidak hanya dalam artian uang ya Pak ya. Orang seringkali memaknai giving hanya dalam artian materi. Giving bisa berbagai bentuk, termasuk memberikan waktu, memberikan ide, memberikan uluran tangan dan sebagainya. Dan tentunya materi juga tidak boleh, karena bagaimanapun Indonesia masih banyak yang miskin gitu kan, harus dibantu lah gitu. Pak, ini saya sudah menyita waktu Pak Damek banyak sekali. Terima kasih ya. Ini ya, ada sisa pertanyaan, ini mungkin pesan-pesan Pak Damek bagi para milenial ya yang ingin menjadi entrepreneur sukses. Itu apa kunci yang mereka harus miliki? Di samping itu jenis usaha apa menurut Bapak yang cocok bagi anak-anak yang ingin masuk ke dalam dunia usaha ini gitu? Iya. Pertama-tama bagi adik-adik yang sudah bertekad untuk mau masuk ke sebagai pengusaha ya, perlu disadari bahwa bisnis itu esensinya adalah soal kesempatan dan kesiapan. Itu saya belajar dari Pak Teddy Rahmat. Dan kemudian saya jabarkan kesempatan itu seperti apa, kesiapan seperti apa. Kesempatan itu bisa karena jatuh dari langit, ada peluang yang datang. Bisa juga diciptakan karena kita berpikir keras dan kita melakukan analisa dan sebagainya. Ya. Nah, kesiapan itu soal yang kedua adalah soal kesiapan. Kesiapan itu menyangkut soal kompetensi, Pak. Yang dalam perjalanan hidup saya ada 4 kompetensi yang harus kita kuasai kalau mau sukses rate-nya meningkat. Jadi ada peluang datang, tapi kalau kita nggak siap ya lewat. Ya. Nah, lalu kesiapan itu apa? 4 kompetensi itu apa? Yang pertama yaitu adalah know-how, kompetensi tadi Pak. Jadi kita harus menguasai know-how dari bisnis yang akan kita masukin. Nah, bahwa nanti nggak punya, kita berpartner dan sebagainya, itu sebuah pilihan atau keputusan yang berikutnya ya. Tapi know-how-nya harus dikuasai Pak, teknologi harus dikuasai. Know-how dan teknologi bikin cat sama bikin biskuit udah berbeda Pak. Nah, gampangannya sama-sama cairnya, know-how-nya bikin air, Cleo sama Avian udah berbeda know-how-nya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini tidak harus urut ya Pak, tidak harus urut ya. Yang kedua, kompetensi kedua yang harus dikuasai adalah bahwa setiap bisnis itu pada dasarnya adalah soal penguasaan terhadap network Pak. Network ke depan, ke belakang, ke samping. Nah, kalau kita nggak punya network, ya kita nggak akan bisa berhasil gitu. Ya. Kemudian kekuatan atau kompetensi yang ketiga yang harus dimiliki itu adalah pada akhirnya modal Pak. Modal. Ya. Modal itu bagaimanapun juga harus punya. Ya, kalau ditanya Pak, kalau saya anak orang nggak punya gimana? Ya bisa berpartner. Nggak ada yang mau Pak dengan saya. Nah kamu mukanya ganteng ya, cari mertua yang kaya aja, saya bilang gitu. Ya itu yang ketiga Pak, modal. Yang 4 Pak, ini last but not least Pak, itu adalah manajemen Pak. Ya. Manajemen pada akhirnya. Makanya kalau mau lengkap, kalau kita hanya punya salah satu ya cari partner. Ya, ada seperti saya waktu tadi direkrut oleh Pak Dwi, diberi saham kosong, saya ditarik sebagai managing partner, Pak. Ya. Seperti itu. Nah, itu yang harus disiapkan dengan baik. Ya, nyiapkannya juga nggak usah terlalu lama-lama, tadi pakai design thinking lah pokoknya. Tapi berpikirnya sistematis, tapi tidak perlu terlalu berlama-lama ria. Yang penting pokok-pokoknya udah disiapin semua. 4 kompetensi udah dibangun. Ini ada peluang yang lewat. Nah, peluang apa? Peluang itu sifatnya ya spasio-temporal, Pak. Artinya dia itu subject to space and time dia. Nah, situasi seperti sekarang, pandemi, itu akan berbeda dengan situasi yang normal gitu kan. Dan itu semua juga ada tool ya sebetulnya untuk mencari peluang-peluang tersebut itu ada tool ya. Kesempatan itu loh Pak. Kesempatan itu ada toolnya untuk mencari. Ya. Nah, kalau ditanya bisnis apa yang paling menarik pada saat ini, nah ini harusnya Pak Hermanto yang jawab ini. Pak Hermanto ini gagasan bisnisnya tuh, produktivitasnya itu saya sekarang udah keteteran lihat ya gitu. Enggak Pak, saya hilang semua ini. Nah, Pak Hermanto ini hebatnya apa? Sambil bersahabat sambil berbisnis. Jadi ya sahabat, Hoping itu ya sekaligus bisnis partner. Ini kan people sebenarnya bagus, semuanya lengkap kan, lengkap. Jadi ya, tapi karena Pak Hermanto yang sudah menang duluan ya, yang tanya Pak Hermanto ya,
Walaupun singkat saya mesti jawab gitu. Iya, Kalau situasi pandemi begini ini ya menurut saya salah satunya yang bisa dijangkau itu yang tentunya berkaitan dengan yang healthcare ya Pak. Healthcare itu tentunya kalau masuk ke healthcare, masuk di divisi manufacturingnya nggak kuat karena memang tidak mudah, barangkali masuk di distribusinya. Distribusinya modalnya besar, masuknya distribusinya lebih ujungnya lagi, itu disesuaikan dengan kemampuan. Dan yang kedua barangkali Pak, ini tidak hanya terbatas pada pandemi saja. Anak muda itu biasanya diberikan keunggulan yaitu adalah kreativitas Pak. Masuklah ke industri kreatif Pak. Karena industri kreatif itu yang kemudian nantinya wujudnya menjadi intellectual property right, apalagi kalau kemudian itu platformnya adalah platform pada digital teknologi yang intellectual property bisnis yang berbasis kepada digital teknologi, itu kan dahsyatnya luar biasa. Ya seperti Gojek itu kan siapa ngebayangin? Ya seperti kayak Bang Jago itu juga, Jerry Eng itu dalam waktu sekejap tiba-tiba menjadi orang terkaya nomor 5 begitu juga. Itu kombinasi, kalau konvensional banking Pak nggak bisa seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Tapi ya sudahlah buat pemula, Jerry Eng itu kan outlier. Dia itu kan outlier Pak. Outlier itu selalu di bawah 1% Pak. Jadi cari orang kayak Jerry Eng lagi itu ya di Indonesia mungkin ya cuma satu itu gitu. Nah lalu ya kita realistis ya kreativitas yang lainnya banyak. Orang Indonesia itu banyak industri kreatifnya loh sebetulnya berkembang, tinggal bagaimana kemudian dikolaborasikan supaya bisa berkembang lebih jauh lagi. Sementara saya hanya bisa mengatakan begitu, dan kepada adik-adik yang mau merintis usaha itu, ingat bahwa peribahasa mengatakan all start is difficult. Segala awal itu adalah sulit. Dan awal dari bisnis itu apa? Bisnis idea Pak. Developing, finding a business idea. Itu adalah tahapan pertama. Pak Hermanto kok bisa keluar bisnis dibuat bangunan, itu kan awalnya juga nggak kepikir. Bahkan yang saya tahu itu Pak Hermanto kerjakan sendiri. Bisa saja mungkin karena saudara-saudaranya tidak terlalu yakin di awalnya, mungkin. Jadi ini bisnis idea ini mahal Pak, memang mahal. Karena mahal dan sulit, maka anak-anak muda jangan berharap bahwa ini mendapatkan ini dengan cara gampang. Jangan berharap mendapatkan ini dengan cara gampang. Karena ini adalah memang awal dari segala-galanya dalam berbisnis ya. Bisnis idea. Ya Pak. Ya Pak. Jadi memang dalam saat-saat seperti ini yang perubahan ini sangat cepat, itu banyak sekali kesempatan-kesempatan bagi para milenial ini yang bisa menjadi seorang entrepreneur yang sukses ya, karena dari sosial media, dari banyak saat ini yang juga menjadi YouTuber, banyak menjadi reseller yang omsetnya itu bisa triliunan, Mas. Jadi perusahaan yang startup tapi omsetnya sudah bisa besar-besar, pendapatan ratusan miliar, sudah banyak sekarang. Jadi kalau orang yang banyak ngomong kalau menjadi pengusaha sukses kaya itu orang tuanya juga harus kaya sukses, kan itu tidak benar, itu mitos yang sebenarnya. Karena semua pengusaha sukses itu pun dulu awalnya juga dari nol semua gitu. Jadi memang ini tantangan bagi para milenial ya, bagaimana dia bisa menjadi sosok yang sukses tanpa banyak alasan-alasan yang memang itu tidak perlu. Karena Pak, benar sekali ya Pak Hermanto sampaikan, bagi generasi muda, entrepreneurship itu tidak hanya by born, dilahirkan. Entrepreneurship itu bisa dipelajari. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang entrepreneur, tadi entrepreneurship-nya ya, sekarang entrepreneur. Entrepreneur itu adalah orang yang mempunyai kelebihan khas Pak. Itu apa? Mampu melihat adanya peluang. Duduk di pinggir jalan, ngelihat orang lewat lalu lalang, ada yang satu tuh cuman ngelihat orang lalu lalang begitu saja, yang satunya bisa melihat ada peluang. Nah itu entrepreneur, intinya seperti itu. Jadi, siapa yang menemukan peluang, dialah yang akan jadi entrepreneur. Kalau menurut Pak Damek, karakter
terutama dari sisi integrity ya. Itu penting nggak Pak bagi entrepreneur saat ini? Sangat Pak, sangat penting sekali Pak. Balik lagi tidak ada sebuah keberhasilan itu yang tidak ada korelasinya dengan integritas Pak. Itu secara ilmiah juga ada dibuktikan. Gampangannya gini loh kalau masih nggak percaya ya. Ada ungkapan yang mengatakan begini, you can fool some people all the time. Or you can fool all the people sometime. You can fool some people all the time, or you can fool all the people sometime. But you cannot fool all the people all the time. Nah, artinya bisnis itu kan tujuannya dibangun untuk jangka panjang, Pak. All the time. Jadi, kalau sekali-kali kita mau sukses dengan cara bohongin orang, jualan mobil bekas, udah pernah penyok semua, dikenteng, jadi kelihatan bagus, terus bohong, ini masih mulus segala macam, you can fool some people all the time. Tapi nggak bisa semua orang, Pak. Nah, kita konsumen itu kan maunya semua orang sepanjang masa kayak gitu. Jadi harusnya jujur, ujung-ujungnya di situ jujur, jujur. Udah jujur tuh kekasih yang di atas sana Pak. Gitu. Dan kekasih dari konsumen Pak. Mana sih ada konsumen yang mau dibohongin gitu? Apalagi era sekarang loh Pak, era medsos Pak. Sekali kita melakukan kekeliruan Pak, itu viral, habis dalam sekejap. Habis dalam sekejap itu. Peluang jadi hilang semua. Hilang semua. Hilang semuanya. Kayak bagi anak muda, kalau saya boleh memberikan pesan, ingat bahwa tidak ada sukses yang mudah. Tidak ada sukses yang mudah. Dan yang kedua, anak muda ini barangkali yang mungkin tidak semuanya memiliki, jangan mudah menyerah. Pada saat menghadapi kesulitan, anggaplah itu vitamin. Jadi, jangan mudah menyerah dan camkan bahwa tidak ada sukses yang mudah. Ya udah, pokoknya geludung aja gitu loh. Terima kasih nih Pak Sudamek atas sharing-sharingnya yang luar biasa ya. Ini tentu para sobat sukses ini sangat beruntung sekali, dan kalau mau mendengarkan jangan hanya sekali, tapi beberapa kali nih. Karena apa yang diungkapkan, yang diomongkan oleh Pak Damek itu dalam sekali itu artinya ya. Pak Damek ini dengan super timnya bisa membangun suatu bisnis, bisa menjadi sebesar Garuda Food ya, salah satu perusahaan makanan minuman yang terbesar ya di saat ini, dengan tidak semata-mata hanya orientasinya profit saja, tetapi ini bagaimana berbisnis dengan hati. Ini adalah suatu sharing edukasi yang sangat baik bagi para sobat sukses ya, karena tidak banyak pengusaha yang mampu memainkan dua hal paradoksial yang dengan baik dan berimbang ya. Stay humble, stay positive, stay on fire.